Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Mulai dari sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru. Nah, mulai dari video ini kita bakal masuk playlist baru yang mana di playlist ini kita bakal bahas framework CSS yang namanya Tailwind CSS. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini browsernya, ini website mereka. Bisa lihat ini dokumentasinya, bisa baca di sini. Nah, kalian tinggal ketik aja di browser kalian tailwindcss.com. Kalian bisa lihat-lihat di sini. Oke, aku bahas sedikit tentang Tailwind. Sebelumnya, kalian yang merupakan subscriber lama aku pasti udah pernah tahu kalau aku pernah bikin playlist yang ngebahas tentang framework CSS yang bernama Bootstrap. Ini dia. Kalau kalian mau lihat, ada di sini judulnya, cari aja. Cara Fajar, terus tutorial Bootstrap 5 untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, ini juga merupakan framework CSS yang udah kita bahas. Jadi buat kalian yang bosan sama Bootstrap, kalian bisa coba Tailwind CSS ini. Nah, aku bahas sedikit. Dulu aku juga pernah dengar sama orang bilang, ih kok desainnya tuh bootstrappy ya? Atau bisa dibilang kayak, ih desainnya kok bootstrap banget gitu. Jadi kalian tau lah kalau pernah pakai bootstrap, pasti kalian ngelihat button, ngelihat form, ngelihat model dialog pasti tahu, oh ini bikinnya pakai bootstrap nih. Karena ini ya kan, terlalu kayak dikenal banget bootstrap kan bentuk-bentuknya. Karena emang gitu, bootstrap itu kayak mereka udah bikinin komponen buat kita tinggal copy paste, jadi komponennya benar-benar mirip kayak yang dikasih di dokumentasi mereka. Nah, kalau Tailwind ini bisa dibilang kayak untuk bikin komponen, untuk mempunyai komponen di website kalian harus bikin sendiri dari kelas-kelas yang udah ada di sini. Nah, kalau kalian lihat nih di dokumentasi, nggak ada tuh yang ngebahas komponen. Tuh. Ya, cuman aspek ratio, terus apa button, flex, dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau bikin komponen modal dialog, form, dan lain-lain, nah kalian bisa tinggal panggil kelas yang udah mereka bikinin aja. Nah, hampir nggak ada ya. Mereka nggak ada nyediain komponen yang udah jadi, tinggal copy paste, nggak ada tuh. Kita bisa ngebikin suatu komponen ya kita sendiri yang bikin. Div, terus kita kasih kelasnya apa gitu. Kalau Bootstrap kan udah ada ya, tinggal copy paste jadi deh komponennya gitu. Nah, tapi kalau emang kalian males pengen punya komponen sendiri, pengen copy paste komponen orang, kalian bisa klik komponen ini. Nah, di halaman komponen ini kalian bakal nemuin komponen-komponen yang udah dibikin orang, tapi ada yang berbayar, kebanyakan berbayar. Dan ada beberapa yang gratis. Aku lupa nemuin di mana yang gratis. Cuman nih gitu. Kebanyakan ini berbayar. Coba ya kita lihat ya. Nih, get the code. Kita coba. Tuh, bayar kan? Nah, jadi buat kalian kalau mau kayak Tailwind CSS dan pengen komponen-komponen yang dibikinin orang, kalian pergi aja ke halaman komponen yang tadi aku klik ya. Ini dia tampilannya. Terus kalian tinggal bayar aja kalau mau. Tapi kalau nggak mau, kalian bisa bikin komponen kalian sendiri dengan menggunakan kelas-kelas yang udah disediain di sini. Jadi bedanya dengan Bootstrap apa? Kalau Bootstrap kan di dokumentasinya kalian bisa lihat sendiri. Kalian ketik model dialog, muncul. Terus tinggal kalian copy paste ke file HTML kalian jadi. Form juga. Klik, muncul jenis-jenis formnya. Kalian copy paste, jadi formnya. Nah, kalau Tailwind nggak, kalian bikin sendiri. Nah, jadi hampir bisa dibilang kalian nggak bakal nemuin komen, aduh kok ini desainnya terlalu Tailwind ya. Enggak, karena kebanyakan kayak komponen itu ya programmer bikin komponen sendiri, jadi nggak mirip dengan komponen nggak mirip dengan komponen yang dibikin programmer A, nggak mirip dengan komponen yang dibikin programmer B, dan lainnya kayak gitu. Karena ya komponen menurut programmer itu sendiri, dia bikin sendiri stylenya ini, warnanya ini, size-nya ini, text color-nya ini, dan lain-lain. Itu dia. Jadi kayak yang aku bilang, hampir kalian nggak bakal nemuin komen yang bilang, aduh ini kok stylenya terlalu Tailwind. Nggak. Kalau Bootstrap ya aku jujur pernah dengar, ih kok desainnya terlalu Bootstrap. Nah kayak gitu perbedaannya. Oke, jadi untuk playlist kita, aku bakal ngebahas tentang Tailwind CSS yang dasar-dasarnya. Mungkin kalau ada waktu bakal ada video yang ngebahas bikin ini ya, desain web menggunakan Tailwind CSS. Tapi untuk sekarang
aku bakal ngebahas dasar-dasar Tailwind, kelas-kelasnya dan lain-lain. Sama lah kayak Bootstrap yang pernah aku bahas di playlist ini, aku bahas dasar-dasarnya. Oke, jadi satu kali lagi yang mau aku bahas, sebenarnya Tailwind ini banyak ya, bisa dipakai buat Vue, React, dan lain-lain. Nah, begitu juga cara instalasinya, ada Tailwind CLI, using Post CSS, dan Play CDN. Jadi karena aku mau ngebahas tentang dasar-dasarnya Tailwind aja, jadi kita bakal pakai yang Play CDN menggunakan file HTML aja. Kalau Tailwind CLI ini kayak kalian bisa buat yang pakai sejenis Vue dan lain nih. Contohnya pakai Node.js, kalian bisa pakai npm atau pakai CLI-nya si Tailwind. Nah, buat using Post CSS ini kalian bisa pakai ketika kalian ngoding web pakai Vue.js, yang mana pakai ini ya, Vite. Nah, gitulah. Jadi intinya untuk playlist ini kita bakal pakai yang cara Play CDN karena kita nggak pakai Vue, nggak pakai apa, kita pakainya HTML aja. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai playlist tutorial Tailwind CSS sekarang. Kita bakal bahas gimana cara install Tailwind CSS. Ingat, kita menginstal dengan cara Play CDN ya. Oke, silakan kalian bikin folder, terserah namanya apa. Kalau aku bikin folder namanya Tailwind CSS ini. Nah, setelah kalian bikin folder Tailwind CSS, silakan kalian buka text editor kalian. Aku saranin sih pakai VS Code. Karena apa? Karena aku nyontohinnya pakai VS Code dan dari dokumentasinya juga dia nyaranin pakai VS Code. Karena ya kalian tahu di VS Code ada extension ya. Nah, di sini pembahasannya juga ngebahasnya nginstall extension itu di VS Code. Oke, terserah kalian. Kalau kalian nggak punya VS Code, kalian boleh pakai text editor lain, extensionnya ngikutin aja. Nah, setelah kalian bikin folder, kalian buka VS Code, kalian buka projectnya bakal kosong kayak begini. Sekarang kita bakal install dulu extension yang perlu kita install. Nah, pergi ke extension ini. Yang pertama yang harus kalian install adalah Live Server. Live Server supaya kita nggak usah refresh browser untuk melihat perubahan. Terus yang kedua, kalian install yang namanya Tailwind CSS IntelliSense ini. Kalian cari di ini pencarian aja, pastikan kalian punya internet. Internet kalian jalan ya. Nah, di sini kalian cari aja Tailwind CSS IntelliSense. Pastikan dari tailwindcss.com dan Tailwind Labs. Nah, kalian install aja. Dah, setelah itu pergi ke halaman ini, bukan halaman ya, pergi ke tab Explorer. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bikin file index.html. Terus bikin file yang namanya tailwind.config.js. Nah, tailwind config.js ini wajib ada di root kalian supaya kalian bisa menggunakan extension Tailwind IntelliSense ini. Jadi kalau kalian nggak punya file Tailwind config.js ini, kalian nggak bakal bisa menggunakan Tailwind CSS IntelliSense. Contohnya kalian nggak bisa autocomplete dan lain-lain. Oke, nah nanti kita cobain tanpa adanya file ini. Oke, lanjut dulu, pergi ke file index.html ini, kalian bikin aja struktur HTML5 biasa kayak gini, bikin title-nya mungkin belajar Tailwind. Save. Nah, di sini kita bakal nginstall Tailwind. Kayak yang aku bilang tadi, kita install menggunakan cara Play CDN, jadi kalian bisa ikutin aku. Pergi ke docs ini atau get started, kalian klik yang installation, otomatis sudah ada di halaman installation. Nah, di sini ada tab-tab yang lain-lain, pilih yang Play CDN aja. Nah, di Play CDN kalian klik script bla 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 ini, kalian copy dan kalian paste di bawah title juga nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah ini beneran udah keinstall Tailwind-nya, kalian copy aja yang ini H1 kelas bla 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 ini. Terus kalian paste di antara tag body kalian, save. Terus kalau kalian udah install yang namanya Live Server, pergi ke ini, kalian klik ya. Nih, go live ini kalian klik aja. Nah, kalian bakal dibukain kayak begini. Kalau kalian udah ngeliat tulisan Hello World yang ada garis bawah tebal dan segede ini, tandanya itu udah works Tailwind kalian karena dia udah menggunakan teks 3XL, font bold, dan underline. Nah, jadi pastikan kalian udah bisa muncul kayak begini. Oke,
Sebelum lanjut membahas Tailwind, aku mau ngasih tahu ke kalian supaya kalian nggak bingung ini. Aku bakal hapus kelas ini, sisain H1 aja dan save. Kalian lihat H1 bentuknya kayak begini. Beda ya, kan secara default yang lama-lama tanpa adanya install Tailwind, H1 tulisannya gede ya. Contoh, aku bakal komenin supaya kita nggak menggunakan Tailwind, save. Nah, H1 kan secara default tulisannya kayak begini. Ketika kita menginstal atau menggunakan Tailwind, otomatis hello world-nya jadi kayak begini. Kenapa? Ya, secara default Tailwind udah bikin H1 kayak begitu. Nggak cuma H1, H2 pun kayak begitu. Nih. Lihat, H2 sama. Begitu juga dengan yang paling kecil, H6. Ukurannya sama. Kalau kita inspect elemen, kalian lihat di bagian H1, ternyata H1 sampai H6 ini font size-nya inherit. Kalau aku komenin Tailwind, nah kalian lihat sendiri di sini tulisannya beda-beda semua, H1, H2 dan H6. Stylenya pun beda-beda tuh. Ternyata H1 displaynya block, font size-nya 2M dan lain-lain. Tapi ketika kita menggunakan Tailwind, semuanya jadi sama. Kenapa begitu? Ya secara defaultnya Tailwind udah ngeset kayak begitu untuk H1 dan sampai H6. Font size dan font weight-nya inherit. Jadi kalian nggak usah bingung. Kalau kalian nulis H1, H2 sampai H6 kok sama semua stylenya, ya karena dari Tailwind udah ngeset kayak begitu. Jadi kalian nggak usah bingung ke depannya. Oke, itu yang perlu aku kasih tahu ke kalian. Terus aku bakal back. Nah, aku save. Sekarang kita coba, kita bakal hapus Tailwind config.js-nya ya. Aku bakal hapus. Nah, di sini aku bakal bikin button. Aku bakal ikutin tulisan ini ya, text 3XL. Tapi nggak aku copy paste, aku bakal ketik sendiri. Class sama dengan, nih aku ketik text. Ini aku hapus dulu supaya nggak sama ya. Nih text, bisa nggak? Text, lihat, nggak ada sama sekali autocomplete-nya. Ya, nggak ada autocomplete sama sekali. Sekarang kalau kita bikin file tailwind.config.js, nah di sini udah biarin aja, kosongin aja filenya. Di sini aku bakal hapus semua, aku ulangin, ketik button. Nah di sini aku kasih class sama dengan ketik yang tadi text dash, tuh banyak 3 tuh. Banyak ya autocomplete-nya. 2, 1, nggak ada. 2, 3, tuh. Jadi ada banyak banget teman-teman. Terus aku tambah lagi teks. Apa warnanya mungkin nih red. Nah, berguna ya, bekerja ya, works. Nah, itu dia. Jadi pastikan kalian kalau menggunakan Tailwind harus ada file tailwind config.js ini di root supaya autocomplete dari extension yang kalian udah install ini bisa bekerja. Kalau nggak ada file ini di root kalian, yang kayak kalian lihat tadi, nggak ada autocomplete-nya. Nah, jadi pastikan kalian udah nginstal extension tadi, terus tambahin juga file ini, walaupun kosong nggak apa-apa, tambahin aja supaya ada autocomplete-nya. Oke, silakan dicoba nginstal Tailwind CSS menggunakan CDN. Untuk sekarang aku kayak gini aja ya tampilannya ya, kiri kanan, supaya cepet ngelihatnya, nggak usah alt-tab lagi. Oke, di sini aku mau ngasih tahu kalau Tailwind juga menghandle yang namanya pseudo class. Kalian tahu ya pseudo class, hover, focus, first child, last child, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa di sini Tailwind bisa styling untuk hal-hal tersebut. Daripada bingung-bingung, langsung aja aku contohin supaya kalian tahu. Aku bakal bahas yang pertama tentang hover dulu. Kalian tahu ya, hover adalah sesuatu keadaan di mana kita naruh mouse tanpa ngeklik, tanpa apapun di sebuah tag atau sebuah objek dalam HTML atau dalam website. Nah, di si Tailwind ini bisa styling terhadap benda yang di hover tersebut.
Contohnya aku bakal bikin button. Ini button save. Lihat di sini ada button. Nah, secara default ya di Tailwind button kita ini nggak ada style apa-apa. Kita harus nambahin. Jadi kalian bisa ikutin aku. Ini adalah pengetahuan kelas-kelas yang ada di Tailwind karena kita belum masuk ke pembahasan kelas-kelas border, color, background color dan lain-lain. Kalian ikutin aja apa yang aku ketikin. Di sini aku bakal bikin button kita punya garis border 2 misalnya. Terlalu tipis. 3 nggak ada ya. Border ada berapa aja sih? Border. Nah ini kalian bakal banyak pilihan ya. Kalau kalian install Tailwind CSS ini. Ini kebanyakan border spacing berarti border cuman 2 doang ya. X2 enggak. Enggak. Oke, kita kasih border 2 kayak begini. Terus kita bisa kasih juga border mungkin warna tuh border black atau apapun itu kalian bisa kasih warna terserah. Terlalu tipis jadi aku bakal kasih border black kayak gini. Bisa lagi nggak sih? Nggak bisa, border black cuman ya kayak begini doang. Nah kalian bisa kasih border black. Terus aku bakal kasih lagi padding X dari sumbu X sebesar 5. Oke. Terus padding sumbu Y atau vertikal sebesar 2. Nah ini dia button aku. Kalian lihat sendiri ya. Mungkin aku bisa kasih ini ke kalian supaya dia agak ke tengah dikit. Rapiin. Di div ini aku kasih kelas margin X 5. Nah, terus margin Y 5 juga. Nah, di sini kalian bisa ngelihat lebih jelas karena garisnya nggak kena ini. Oke, nice. Ini dia button yang kita bikin dengan style. Aku rapiin dengan style border black, bordernya 2, PX, padding X-nya 5, dan padding Y-nya 2. Nah, ini button. Belum ada efek apa-apa kalau di hover. Ini button default kita. Sekarang kita mau ngasih warna dulu ya. Warnanya bisa dikasih BG. Aku bakal kasih teal 700. Nah ini dia. Terus colornya tunggu, kalau color white gini aja. Text white ya, aku lupa. Nah text white. Oke. Terus juga aku bikin radius. Apa ya? Border radius. Oh salah, rounded, aku agak lupa ya. Rounded LG. Nah ini dia buttonnya. Mungkin kalian pusing, aku giniin aja. Nah kelasnya bisa kalian lihat di sini. Oke, secara default ini button kita. Kayak aku bilang tadi, Tailwind bisa ngotak-ngatik style untuk hover. Caranya kayak mana? Nah misalnya sebelum kita ngetik, aku pengen ketika di hover background color ini berubah jadi lebih muda warnanya. Nah, gimana cara implementasi? Kalau di CSS kan kita harus bikin misalnya button .2 hover terus bikin bla 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 gitu kan. Kalau di Tailwind ini gampang aja teman-teman. Tailwind bisa ngotak-ngatik pseudo class dengan cara contoh hover, kalian ketik aja hover .2. Nah, kalian mau ngapain? Ganti warna. Ya udah kalian ketik aja warnanya apa setelah hover ini. BG teal misalnya lebih mudah 400. Save. Nah, ketika aku hover, tuh berubah lebih muda warnanya. Nah, sekarang kalau mau ganti color, kalian nggak bisa langsung spasi text black. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuh, nggak ngefek. Kalian, tuh lihat ya, di ini pun, di text editor VS Code kalian pun ada warna garis. Ini, garis apa ini? Garis, apa sih, melengkung-melengkung gitu. Ini tandanya salah konflik tuh, CSS konflik. Nah, caranya gimana supaya text black ini berlaku untuk status hover? Kalian harus ngetik hover lagi. Jadi setelah BG til 400 spasi, ketik lagi hover .2 BG text black. Nah, save. Sekarang kalau aku hover,
warnanya berubah jadi lebih muda dan tulisannya berubah jadi black. Nah, itu dia. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau kalian mau pakai pseudo class, implementasi stylenya harus disebut dulu hover, sebut apa. Terus kalau misalnya mau ubah lagi, hover, sebut apa. Kayak begitu contohnya. Oke, ngerti ya sampai sini hover. Nah, terus kita nggak cuma bisa hover doang. Jadi kan pseudo class ada banyak hover, focus, dan lain-lain. Nah, di dalam satu objek ini kita bisa kasih pseudo class lebih dari satu. Contohnya di sini hover, sekarang aku bisa kasih fokus. Ketika fokus ngapain? Misalnya ketika fokus, aku bakal bikin yang kontras banget yaitu BG red sebesar 600. Nah, ketika aku save, lihat kayak gini, normal, di hover, ketika aku fokus, tuh berubah red 600. Oke? Aku klik tempat lain, balik lagi. Nah, jadi kalian nggak usah fokus ke warnanya, kalian fokus ke penggunaannya. Jadi pseudo class bisa lebih dari satu, asalkan apapun yang mau kalian implementasiin ketika pseudo class-nya itu berlaku, kalian harus ketik. Contoh, kalau hover, ya ini, terus mau hover lagi, ya sebut lagi hover. Fokus, ya sebut lagi fokus. Nah, sekarang kalau misalnya mau fokus lagi, ya udah, fokus, sebut lagi. Text white misalnya, balik lagi ke warna putih. Save, hover kayak begini, diklik focus, balik lagi, teksnya aku balikin jadi black. Bener nggak? Benar ya. Sebentar, back aku kok jadi bingung. Nah, benar. Jadi, aku mau ketika focus, tulisannya jadi white lagi. Lihat, hijau gelap, tulisan putih. Di hover, hijau terang, tulisan hitam. Di focus, tulisan merah, tulisan putih dan background merah. Oke, kayak begitu. Jadi intinya, kalau kalian mau pseudo class, kalian sebut aja apa, terus stylenya apa. Masih pseudo class lagi, ya udah sebut lagi pseudo classnya, stylenya apa, dan lain-lain. Bisa lebih dari satu, itu kunci dari pseudo class. Oke, jadi silakan kalian coba-coba dulu, otak-atik dulu, apa yang kalian mau coba-coba eksperimen terhadap pseudo class di Tailwind CSS ini. Tadi aku sebutin pseudo class yang lainnya ada first sama require. Nah, sebelumnya kita udah bahas hover sama focus. Oke, kita bakal bahas first dan require. Jadi, Tailwind itu juga bisa styling terhadap first dan require. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya kayak begini. Aku bakal bikin sebuah perulangan, bukan perulangan ya, sebuah list yang mana lebih dari satu. Aku bikin aja UL. List yang pertama misalnya belajar HTML, terus yang kedua belajar CSS, belajar JavaScript, belajar PHP, gini aja. Ini dia. Mungkin aku bakal tambah BR lagi biar ada jarak. Nah, ini dia list yang aku punya. Nah, aku pengen kita ngebahas first, last, dan lain-lain. Nah, aku pengen ketika dia first child ini, aku mau dia backgroundnya warna apapun itu, bukan default kayak begini. Dan ketika last juga warnanya kayak begitu. Nah, di JavaScript, bukan JavaScript ya, aduh, gara-gara ngebaca ini jadi ngomong JavaScript. Di Tailwind ini gampang banget. Jadi kalian cukup ngasih di setiap list ini kelas kayak begini. Kelas, tulis aja first untuk first child. Enter. Nah, kalian mau ngapain untuk first child? Misalnya BG blue kayak begini. Save. Lihat, first child doang yang berwarna ini. Kenapa? Karena aku copyin dulu ke semua listnya ya. Save. Lihat, aku refresh tuh. Cuman first child doang yang dapat style BG blue. Jadi Tailwind ini bisa ngedeteksi kalau misalnya first mau dikasih style, ya udah list yang first doang yang dikasih styling apa yang kita tulis. Misalnya sebelum ada belajar HTML nomor 1, aku bakal bikin list baru lagi dengan kelas yang sama. Terus aku bikin aja belajar logic. Nah, ketika aku save, lihat
Belajar logic yang dapat style background blue. Belajar HTML stylenya udah kehapus. Kenapa? Ya karena belajar logic ini first child dari list kita. Nah, keren ya. Jadi Tailwind bisa ngedeteksi apakah yang list ini first child apa bukan. Walaupun di semua list kita kasih stylenya, Tailwind bisa ngedeteksi, oh ini first child, oke kita implementasi stylenya. Terus, oh ini bukan first child, oh nggak usah kita implementasi. Nah itu dia kerennya Tailwind bisa ngedeteksi. Sekarang untuk last child juga sama. Kalian bikin aja misalnya untuk last child sama pseudo kelasnya last.2. Kalian bikin aja bg, misalnya aku bakal til 400. Nah, kalian save kalian copy aja ke semua list. Oke, kayak begini. Aku bakal bikin kayak begini ya biar mungkin lebih kebaca. Nah, kalian copyin aja semua untuk pseudo kelas last ini di setiap listnya. Save. Nah, kalian lihat yang last child cuman last child yang keimplementasi style yang kita minta sama si Tailwind ini. Tuh, walaupun semua list kita kasih last bla 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 bla, Tailwind bisa ngedeteksi yang mana yang last child supaya diimplementasi stylenya. Nah, jadi kalian kalau mau kayak begitu, kalian bisa coba pakai pseudo class first child last child kayak begini. Oke, itu untuk pseudo class first child last child. Selanjutnya aku mau ngebahas yang namanya require. Kalian tahu require kalau misalnya kalian ada form input gitu ya, pasti ada yang wajib diisi dan nggak wajib diisi gitu ya. Jadi aku bakal bikin form dengan cepat aja. Label misalnya username, di sini username, terus input tipe teks. Ini ada BR, aku nggak styling macam-macam ya, aku mau cepat aja. Terus di sini mungkin name, username. Terus di sini mungkin ada password. Terus di sini ada mungkin faksimil. Jadi jadi nggak enak ya ngelihatnya ya. BR-nya seharusnya ada di sini juga. Ups. Nah, ini dia. Untuk input tipe teks kita harus styling juga teman-teman. Jadi setelah type aja kita tambah kelas sama dengan kayak tadi border 2 gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri, copy paste aja. Untuk password dan untuk faksimil. Nah, jadi di sini kalian lihat ini semua sama warna putih. Nah, kalian pengen misalnya untuk require kalian kasih tanda sendiri. Misalnya untuk require terhadap username dan password kalian bikin stylenya background warna merah, artinya wajib diisi. Sedangkan faksimil nggak wajib diisi, ya udah biarin aja putih. Ya udah, kalian cukup nambahin kelas untuk tiap input ini. Kelas ini. Misalnya kalian mau bikin require .2 bg red, mungkin bg red 200. Nah, tinggal kalian copy paste aja semuanya ke tiap input kalian. Lihat, nggak ada yang berubah. Kenapa? Karena kita ngasih bg red 200 itu terhadap hal yang pseudo class require. Bukan pseudo class, tapi yang punya atribut require. Ini semua nggak ada atribut require, jadi nggak ada style warna merah 200. Nah, kalian sekarang mau bikin yang require itu warna merah. Jadi di sini kalian mau yang require itu username dan password. Ya udah, kalian bikin di input
username, kalian kasih require kayak begini aja, atribut require. Sekarang kalian save, lihat username udah berubah warna merah karena kalian kasih dia ini atributnya require, dan kalian kasih juga di sini require ini bgrade 200. Oke, ngerti ya? Sekarang kalau mau password juga diimplementasi require, kalian kasih aja di input tipe teks passwordnya ini yaitu require juga. Save. Nah, jadi deh. Nah, itu dia cara penggunaannya, teman-teman. Gampang banget. Tinggal dikenalin aja kelasnya apa namanya, sudo kelasnya, terus kasih deh atributnya apa untuk require. Terus sama first child, last child juga kayak begitu. Tailwind otomatis mengerti terhadap first child dan last child. Oke, silakan dicoba. Tailwind juga bisa ngedeteksi media screen atau lebar layar kalian. Jadi, kalian bisa styling objek atau hal yang ada di website kalian terhadap terhadap lebar dari layar kalian. Jadi jatuhnya ini kayak responsif ya. Ini juga bakal bisa kalian gunakan untuk responsif web design. Tapi untuk sekarang kita nggak bahas responsif web design dulu karena aku ada plan untuk membahas responsive web design di satu video nanti. Untuk sekarang aku cuma mau ngenalin bahwa Tailwind ini bisa ngenalin media screen kalian. Jadi aku bakal kasih contoh yang paling simple. Oke, di sini aku bakal kasih dulu ya HR begitu supaya ada garis. HR nggak bisa ya? Kelas sama dengan border 2 kayak begini. Terus margin top sebesar 5. Nah, oke, nice. Aku bakal copy paste semua di sini. Nah, supaya kalian bisa ngeliat ada divider-dividernya. Oke, next kita bakal bikin sebuah kotak ya. Aku bakal kasih div di sini, anggap aja di sini namanya kotak. Kayak begini. Nah, kita kasih styling dulu. Kelas sama dengan border 2, terus aku bikin rounded large. Oke, width-nya nggak usah banyak-banyak, 36 kecilan. Berapa ya yang agak gede? 96 maksimal. Nah, kayak begini aja. Jadi di sini ada kotak yang width-nya 96. Aku bakal bikin padding atau height-nya ya. Height-nya sebesar 96 juga supaya jadi kotak. Kegedean, jadi aku bakal kecilin lagi. Selain 96 berapa sih? Aku masih nggak hafal ya kelas-kelasnya teman-teman. Jadi kalian bisa juga nyontek-nyontek aja di dokumentasinya. Width itu sampai berapa, height itu sampai berapa. Oke. Ini dia kotak kita. Aku bakal hapus tulisan kotak supaya kayak begini. Nice. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu dulu ke kalian. Jadi, Tailwind ini sama kayak Bootstrap, yaitu mobile first. Jadi, kalau kalian nggak ada, aku belum jelasin tadi, jadi aku anggap aja kayak gini. Kalau kalian nggak ada prefix-prefixnya, last, first, jadi untuk media screen di sini pakai SM, MD, LG, dan lain-lain, itu tandanya Tailwind ngenalin sebagai mobile view. Nah, jadi kalau kalian tulis di sini bordernya 2, rounded LG, width 64, height 64 ini berlaku untuk mobile. Jadi, semua ini sekarang ini statusnya berlaku untuk mobile dan semua screen. Tapi ketika kalian kasih misalnya SM titik, misalnya width-nya berubah jadi 36, 32 misalnya. Terus SM height-nya berubah jadi 32. Yang terjadi adalah tuh berubah jadi mengecil. Kenapa? Karena selebar ini bukan mobile view. Di sini aku bakal ngeliatin ke kalian. Ingat, mobile view 64 sedangkan small 32. Small dan seterusnya ini ya. Kalian ingat urutannya SM, MD, LG. Nah, ketika SM ini 32, maka MD 32 juga. LG 32 juga.
Nah, jadi yang berlaku 64 ini cuman mobile view doang. Untuk SM dan ke atas selebihnya itu 32 ukurannya. Di sini aku bakal lebarin. Nah, ini dia 32. Sekarang aku bakal klik inspect elemen. Nah, di sini aku bisa ngecil-kecilin. Kalian fokus ke kotak ini. Lihat, kecil sampai mobile view. Tuh, ukurannya berubah. Ketika aku gedein, berubah. Jadi ini 96, ini 32. 32 ya tadi ya? Iya, 32. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa bikin Vuetify, kok Vuetify sih, astaga. Kita bisa bikin Tailwind ini ngerti, oh ini tampilan mobile. Oke, di mobile kita di set bahwa lebarnya itu 64 dan tingginya 64. Ya udah, untuk mobile view, untuk mobile view ukurannya 64 kali 64. Untuk small ukurannya 32 32. Small ke atas menjadi tetap 32 32. Nah, kayak gitu. Jadi Tailwind bisa ngerti tentang itu. Oke, next. Tadi kita udah ngeset untuk mobile view 64 64, untuk small 32 32. Misalnya kalian pengen ngeset untuk yang medium, kalian mau lebar sendiri, ya udah. Mau lebar dan tinggi sendiri, ya udah kalian perlu nambahin MD.2. Misalnya untuk medium kalian mau berapa width-nya? Misalnya berapa ya? 64. Height-nya juga MD.2, width 64. Sekarang kalau aku save, sebentar, kenapa ini ada garis merah? Ini W, ini juga W, seharusnya ini H. Save. Nah, kayak begitu. Nah, kalian lihat kita balik lagi ke mobile. Untuk mobile view di sini 96. Kita gedein untuk SM dia berubah jadi 32. Nah, kita gedein lagi untuk MD, dia bakal balik lagi. Tuh, berubah jadi 64. Terus, bakal 64 terus. Nah, itu kenapa? Itu efeknya dari ini. Adanya SM dan adanya MD. Misalnya kalian mau ngeset LG, ya udah. Untuk LG kalian set lagi. W misalnya, berapa ya? 80. Terus height 80. Ini prefixnya lupa, LG.2 H80. Nah, sekarang ketika kita save, lihat kita kecilin, smallnya segini, mobile-nya segini, smallnya berubah, mediumnya berubah, large-nya berubah lagi. Tuh, kalian lihat ya, antara medium dan large berubah. Jadi large terus tetap. Oke, jadi konsepnya kayak gitu teman-teman, sama kayak bootstrap. Kalian kalau nggak ada prefix, ini artinya berlaku untuk mobile view, untuk HP, untuk yang kecil layarnya. Nah, kalau kalian kasih SM bla 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 bla, berarti setelah prefix SM itu cuman berlaku untuk layar yang small. Terus kalau kalian implementasi MD bla 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 bla, setelah prefix MD itu hanya terlihat di layar yang ukurannya medium. Kayak gitu juga dengan LG atau large. Oke, ini konsep responsif. Jadi berlakunya untuk layar-layar tertentu. Oke, silakan kalian otak-atik kayak begini sampai bisa kayak begini. Oke, yang pasti kalian harus paham dulu ukuran layar-layar kayak begini. Tailwind juga bisa ngedetect dark mode, terus apply style terhadap dark mode tersebut. Aku liatin dulu ke kalian. Ini adalah dark mode dari website si Tailwind CSS. Nah, di sini aku bakal ganti setting komputer aku ya. Dari dark mode menjadi light mode. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi websitenya Tailwind ini ngedeteksi mereka punya style masing-masing. Ini bisa kalian lihat ketika aku menggunakan light mode di komputer aku, maka backgroundnya ini berubah warna putih. Kalau aku ubah jadi dark, backgroundnya berubah jadi hitam kayak begini. Nah, kalian juga lihat tulisannya ketika dark warnanya kayak begini. Sedangkan ketika light mode warnanya warna hitam kayak begini. Nah, Tailwind bisa ngedeteksi dark mode yang ada di komputer kalian, terus apply style terhadap
mode yang kalian pilih itu. Nah, itu gampang banget caranya. Ada prefix yang namanya dark di di Tailwind. Cara pakainya sama aja kayak prefix lainnya kayak MD, SM, LG tadi. Tinggal ketik prefix titik 2 stylenya apa. Oke, nggak usah berlama-lama teori, aku bakal langsung nyontohin ke kalian. Di sini aku masih light mode ya. Nah, light mode tampilan kita masih kayak begini. Aku pengen dark mode, nanti backgroundnya jadi hitam, tulisannya jadi putih. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Oke, langsung aja, ini masih light mode, dan kita ubah di body ini. Nah, untuk body, kita mau ubah ketika kita pakai dark mode, backgroundnya jadi hitam. Jadi di body kita kasih class sama dengan dark titik 2. Nah, apa? Yaitu BG, aku kasih aja slate, misalnya 500. Lihat, save. Nggak ada yang berubah, karena apa? Karena kita apply-nya terhadap dark mode. Di sini komputer aku masih menggunakan light mode. Jadi aku bakal ganti ke dark mode. Tuh, berubah sesuai apa yang aku bikin. Nah, di sini aku bakal ganti warnanya karena ini masih cukup kurang gelap. Aku coba slate 700, tuh dia. Oke, nice. Ini salah satu contoh dari dark mode. Untuk dark mode, background bakal berubah jadi slate 700. Warnanya kayak begini. Nah, aku bakal coba ubah tulisan-tulisan ini ya. Untuk tulisan-tulisan ini ketika dark mode, aku mau warnanya putih. Tapi nggak terlalu putih, pakai slate juga. Oke, kita cari tulisan yang belajar logic dan HTML. Ini dia. Nah, aku gampang aja. Karena ini satu div semuanya, jadi aku bisa taruh di div ini. Nggak satu persatu di sini. Oke, di sini kelas MX5MY5 spasi kita tambahin. Ketika dark mode, ngapain? Aku mau bikin colornya ini, text slate. Kita mau warnanya gimana? Aku nggak mau terlalu putih, jadi aku coba text slate 300. Ketika aku save, lihat, tulisan div ini semua jadi warna putih. Putih, putih. Nah, kayak begitu teman-teman. Mungkin ini semua di dalam satu div nggak bagus ya. Aku ganti di tiap ini aja, UL. Nah, aku mau yang UL ini tetap hitam. Ini yang terimplementasi jadi warna putih. Ya udah, kalian cari aja div-nya di mana. Kalian kasih class sama dengan dark, prefixnya dark. Terus kalian kasih yang tadi text slate, misalnya tadi 300. Save. Nah, kayak begitu. Oke, nice. Sekarang ini juga form, ya udah. Di form juga kalian bisa kasih kayak begini. Class sama dengan text slate 300. Berubah. Nah, ini juga bisa, tapi nggak usah. Kalian udah ngerti konsep dari sorry, ini text slate 300. Kalau aku ganti jadi light, tulisannya tetap ini. Nggak, aku salah. Balikin ke dark, di sini kurang, yaitu prefix dark titik 2 text slate 300. Save. Nice. Sekarang aku balikin jadi mode light. Nah, kalian lihat, jadi dia seakan kayak responsif ya. Dia respons terhadap tema atau mode dari komputer aku. Ketika komputer aku light, backgroundnya juga warna putih, tulisannya warna hitam. Ketika aku pakai mode dark di sini, backgroundnya berubah jadi hitam gini, tulisannya berubah jadi warna putih. Nah, gitu konsepnya. Kalian cukup kasih prefix dark titik 2 apa yang mau kalian ubah. Oke, silakan mencoba mode dark yang bisa kalian bikin kayak begini. Nah, sekarang aku kan contohin cuman warna. Kalian mungkin bisa pakai ini, pakai itu untuk hal-hal lain, silakan. Coba-coba aja dulu, eksperimen aja dulu biar tahu cara penggunaan prefix dark mode ini. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang ini ya, introduction ya, pengenalan Tailwind, terus ngebahas juga sedikit perbedaan antara Tailwind sama Bootstrap, walaupun dikit aja. Terus juga kita udah ngebahas gimana cara install Tailwind, yaitu menggunakan PlayCDN. Untuk playlist kali ini kita pakai PlayCDN, karena kita nggak pakai Vue.js, nggak pakai React, dan lain-lain. Jadi pakai PlayCDN aja udah cukup. Terus kita juga udah ngebahas extension apa aja yang perlu diinstal
supaya ada autocomplete-nya. Terus juga ada lintingnya, jadi kalau kalian ada salah itu ada garis errornya. Terus kita juga udah ngebahas apa ya, core konsep lah yang terdiri dari banyak tadi ya, tentang media screen, tentang dark mode, tentang pseudo class dan lain-lain. Nah itu cukuplah untuk video kali ini. Jadi mungkin untuk video selanjutnya kita bakal bahas per section ya, misalnya bahas tentang border aja untuk satu video, bahas untuk color, bahas untuk media screen dan lain-lain. Nanti lihat aja gimana aku ngatur pembahasan dalam satu videonya. Oke, jadi kayak begitu aja untuk video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya ketika aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.